Hai guys, selamat datang di channel BM Movie. Pada video kali ini, Popon akan membahas film yang berjudul Pacific Rim yang rilis pada tahun 2013 lalu. Film ini menceritakan tentang usaha umat manusia mencegah kiamat dengan membuat robot-robot Titan untuk melawan monster-monster alien raksasa yang berusaha menjajah bumi. Film ini disutradarai oleh Guillermo del Toro. Pemeran dalam film ini diperankan oleh Charlie Hunnam, Idris Elba, Ritko Kikuchi, dan beberapa nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Pacific Rim. Let's go! Di awal film kita diberitahu dua buah istilah. Yang pertama kaiju yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti binatang buas raksasa. Dan yang kedua Jaeger yang berasal dari bahasa Jerman yang bermakna pemburu. Lalu kemudian kita dijelaskan awal mula bumi diserang oleh alien dari dimensi lain. Alien-alien itu tidak datang dari luar angkasa, melainkan melalui portal antar dimensi yang terletak di kedalaman Samudra Pasifik. Mereka datang dari celah di antara dua lempeng tektonik. Kaiju pertama muncul di Teluk San Francisco. Saat itu, tank, pesawat jet, misil dapat melumpuhkan monster tersebut dalam waktu 6 hari. Namun, di dalam 6 hari tersebut, serangan monster itu mengakibatkan 3 kota hancur lebur, puluhan ribu nyawa melayang. Lalu, kemudian 6 bulan berikutnya, serangan kaiju yang kedua melanda Manila, Filipina. Kemudian serangan ketiga melanda Kabul, lalu serangan keempat, dan seterusnya, hingga manusia menyadari semua ini tidak akan berhenti. Manusia perlu senjata baru. Seluruh negara di dunia bersatu, bahu-membahu melupakan persaingannya demi kelangsungan hidup umat manusia. Mereka menciptakan monsternya sendiri dengan sebuah robot Titan untuk menghalau serangan kaiju. Mereka menyebutnya program Jaeger. Awalnya Jaeger dikendalikan oleh satu pilot, namun beban syaraf untuk terhubung dengan Jaeger terlalu berat untuk satu pilot. Akhirnya sistem 2 pilot pun diterapkan, masing-masing mengendalikan tubuh Jaeger sebelah kanan dan kiri. Dengan program Jaeger ini, umat manusia mulai bisa menghentikan serangan kaiju di seluruh dunia. Tetapi bagus atau tidaknya Jaeger tergantung pilot di dalamnya. Dan para pilot Jaeger akhirnya menjadi sosok yang dikenal luas. Kemudian di tahun 2020, tahun ke-7 perang kaiju berlangsung. 2 orang pilot Jaeger terbangun karena bunyi alarm serangan kaiju kategori 3 dengan ukuran terbesar yang pernah ada. 2 orang itu bernama Yancey Beckett dan adiknya Ralph Beckett. Adalah pilot Jaeger yang mengendalikan Jaeger dengan nama Gypsy Danger. Mereka bukanlah orang paling pintar, bukan pula atlet juara, namun mereka berhasil mengendalikan Jaeger dan mengalahkan kaiju karena mereka berdua memiliki drive atau jembatan pikiran yang sesuai. Sehingga mereka berdua bisa kompak mengendalikan Gypsy Danger bersama. Mereka pun bersiap-siap dan masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger. Para kru juga ikut bersiap-siap. Terlihat Tendo Choi yang memberi informasi dari jarak jauh. Lalu kemudian datang Marsikal Stacker Pantekos yang memimpin misi ini. Kokpit Gypsy Danger akhirnya turun dan terpasang di tubuh robotnya. Sebelum bisa beroperasi, para pilot Jaeger diharuskan untuk mengkoneksikan pikiran para pilot satu sama lain melalui jembatan syaraf dan membuat kedua pilot dapat melihat ingatan masa lalu masing-masing. Semakin dalam ingatan yang terjalin, semakin bagus dalam mengendalikan Jaeger. Setelah pikiran 2 pilot itu sudah terhubung, barulah Gypsy Danger bisa beroperasi. Robot besar itu berjalan melewati laut dan badai. Di tempat lain, di tengah laut, terdapat sebuah kapal yang sedang terjebak badai. Para kru kapal terkejut karena tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok kaiju yang begitu besar di hadapan mereka. Para pelaut yang panik itu pun tambah panik ketika di belakang mereka muncul Jaeger Gypsy Danger. Gypsy Danger mengambil kapal itu dan menyingkirkannya. Lalu kemudian pertarungan antara Gypsy Danger melawan kaiju pun terjadi. Gypsy Danger mampu menumbangkan kaiju di hadapannya dengan menembakkan meriam plasma 2 kali. Raleigh mengira sudah mengalahkan kaiju itu, tetapi faktanya kaiju itu terlalu kuat, terlihat bangkit kembali dan mengagetkan 2 pilot Gypsy Danger. Pertarungan berlanjut hingga mematahkan tangan kiri Gypsy Danger. Kaiju itu berhasil mengoyak tubuh Gypsy Danger dan merenggut nyawa Yancey Beckett, kakak kandung Raleigh yang tidak menyangka hal itu akan terjadi. Raleigh pun mau nggak mau harus berjuang sendirian. Dia mengendalikan Gypsy Danger seorang diri menghadapi kaiju yang sedang mengamuk. Di tempat lain, di sebuah pantai yang bersalju, terlihat 2 orang ayah dan anak yang sedang mencari harta karun dengan metal detektor menjadi saksi mata Gypsy Danger yang rusak parah tumbang di dekatnya. Dari dalam robot keluarlah Raleigh dengan terpincang-pincang.
Raleigh pun pingsan dan ditolong oleh 2 orang tersebut. 5 tahun setelah kejadian hancurnya Gypsy Danger, Marshall Stacker mendapat laporan dari para petinggi dunia yang akan menutup program Jagger. Mereka menganggap program Jagger tidak lagi dapat diandalkan. Mereka akan menggantinya dengan program dinding kehidupan yang menurut para petinggi dunia itu lebih menjanjikan. Para petinggi dunia menyuruh Marshall Stacker untuk memindahkan semua Jagger yang tersisa ke pangkalan akhir yang terletak di Hong Kong. Para petinggi dunia masih akan membiayai program Jagger untuk 8 bulan ke depan, selagi tembok pantai masih dibangun. Setelah itu program Jagger tidak akan mendapatkan dukungan dana lagi. Di tempat lain, di lokasi pembangunan dinding kehidupan di Alaska, California, Raleigh, mantan pilot Gypsy Danger, saat ini bekerja mengelas dinding yang difungsikan sebagai penahan kaiju itu. Pada waktu istirahat, Raleigh dan para pekerja lain melihat berita kemunculan kaiju raksasa kategori 4 di Australia. Kaiju itu berhasil menembus dinding kehidupan kurang dari 1 jam saja. Dinding yang diklaim tidak dapat ditembus ternyata sangat rapuh. Para pekerja di samping Raleigh mulai pesimis dinding yang mereka bangun dapat menghalau kaiju. Ironisnya di Australia, kaiju itu berhasil dilumpuhkan oleh Jagger yang bernama Striker Eureka, yang dipiloti oleh ayah dan anak, Hercules Hansen dan Chuck Hansen. Beberapa saat kemudian terdengar suara helikopter dari luar proyek. Itu adalah Marshall Stacker yang datang untuk menemui Raleigh. Stacker mengajak Raleigh untuk menjadi pilot lagi. Awalnya Raleigh menolak karena ia trauma dengan kejadian yang menimpa kakaknya. Stacker kembali meyakinkan Raleigh bahwa dunia akan kiamat dan memberi pilihan ingin mati di dalam dinding atau mati berjuang di dalam Jagger. Kemudian sampailah mereka berdua di markas besar Jagger, Satterdome, Hong Kong. Raleigh dan Stacker disambut oleh seorang perwira yang bernama Mako Mori. Tidak hanya Mako Mori, di dalam Raleigh juga bertemu tim peneliti milik Stacker. Mereka adalah Dr. Newton Geisler dan Dr. Herman Gottlieb. Raleigh kemudian diajak ke ruangan kubah, tempat garasi Jagger. Raleigh melihat jam raksasa di atas mereka, itu adalah jam kiamat. Jam itu menunjukkan prediksi serangan kaiju berikutnya. Stacker lalu menjelaskan biasanya tempat itu mampu menampung 30 Jagger. Namun sekarang hanya tersisa 4 Jagger saja. Yang pertama Jagger dengan nama klaim Crimson Typhoon yang dirakit di Cina. Jagger ini dikendarai 3 orang, Wei Tang bersaudara. Yang kedua Jagger Carno Alpha, Jagger generasi pertama terberat dan tertua, dikendarai oleh pasangan Sasha dan Alexei Kaidanovsky. Kemudian Stacker mengajak Raleigh menemui Hercules Hansen, ayah dari Chuck Hansen. Mereka adalah pilot Striker Eureka, Jagger tercepat di dunia. Jagger generasi terbaru, Jagger yang berhasil mengalahkan kaiju sebanyak 10 kali. Stacker menjelaskan rencananya untuk membawa 1000 kg hulu ledak nuklir di punggung Striker Eureka dan menghancurkan portal para kaiju di dalam laut. Jagger yang lain bertugas melindunginya. Raleigh kemudian ragu-ragu karena beberapa tahun yang lalu mereka mencoba menembus portal namun gagal. Lalu kemudian Stacker meyakinkannya kembali karena kali ini dia memiliki tim peneliti yang lebih hebat. Dia yakin dia akan berhasil menghancurkan portal tersebut. Di dalam ruang penelitian, Gottlieb menjelaskan kalau frekuensi munculnya kaiju semakin lama semakin cepat. Dan dalam 7 hari ke depan, dia memprediksi akan muncul 2 kaiju secara bersamaan. Lalu 3, lalu 4, dan kemudian kiamat akan terjadi. Gottlieb memiliki rencana dengan meningkatnya trafik terowongan portal antar dimensi menjadikannya terbuka cukup lama dan membuat mereka bisa memasukkan bom ke dalamnya lalu kemudian meledakannya. Newton terlihat pesimis mendengar penjelasan Gottlieb. Menurutnya Gottlieb tidak memiliki informasi lengkap mengenai portal itu. Newton memiliki ide gila untuk melakukan drive dengan kaiju sehingga dia bisa mendapatkan informasi lengkap. Stacker mengatakan bahwa tidak ada manusia yang mampu bertahan jika melakukan drive dengan kaiju. Stacker lebih memilih opsi yang ditawarkan Gottlieb. Di tempat lain, Mako mengantar Raleigh untuk melihat Gypsy Danger yang sudah diperbaiki. Di sana Raleigh juga bertemu dengan kawan lamanya, Tendo Choi. Mako kemudian mengantar Raleigh menuju ruangannya. Mako bercerita kalau dia bercita-cita ingin menjadi pilot Jagger. Mako memiliki nilai sempurna dalam berlatih simulasi Jagger, tetapi dia tidak diperbolehkan menjadi pilot oleh Marshall Stacker. Mako sudah mempersiapkan beberapa calon kopilot untuk mendampingi Raleigh mengendalikan Gypsy Danger. Keesokan harinya, Mako menemui Stacker dan meminta kepada Stacker agar dirinya saja yang menjadi kopilot Gypsy Danger. Tetapi Stacker dengan tegas menolaknya karena Mako masih memiliki emosi yang tidak stabil, dan itu berbahaya saat melakukan drive nanti.
Di ruang makan, Hercules Hansen mengajak Raleigh untuk makan bersama. Di depan mereka, putra Hercules bernama Chuck Hansen terang-terangan menyatakan kebenciannya terhadap Raleigh yang tidak becus dalam misi sebelumnya dan membuat program Jagger dihentikan. Chuck menyuruh Raleigh agar tidak mengacaukan misi terakhir kali ini dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah makan, Raleigh melakukan audisi untuk menemukan siapa yang pantas jadi kandidat kopilot Jagger pasangan dirinya. Raleigh berhasil mengalahkan para kandidat dengan mudah dan tidak menemukan kecocokan drive di antara mereka. Raleigh pun penasaran dan mengajak Mako untuk berduel. Mako mampu mengimbangi kemampuan bertarung Raleigh. Semua orang di sana mengakui hanya Mako lah yang memiliki drive yang sesuai dengan Raleigh. Raleigh ingin Mako menjadi kopilotnya, tetapi Stacker tetap tidak mengizinkannya. Selesai latihan, Raleigh menghampiri Mako dan ingin Mako saja yang menjadi kopilotnya. Mako sangat ingin menjadi pilot Jagger, tetapi dia tidak bisa apa-apa karena Stacker belum mengizinkannya. Di dalam ruangan penelitiannya, Newton yang kesal akhirnya melakukan drive dengan otak kaiju di depannya sendirian. Di dalam drive, Newton melihat dunianya kaiju. Ternyata prediksinya benar bahwa para kaiju adalah monster yang dikloning oleh para alien untuk menyerang bumi. Keesokan harinya, Raleigh terlihat keluar kamar untuk melakukan tes syaraf ke Gypsy Danger. Raleigh mencoba mengajak Mako, namun dia urungkan. Beberapa saat kemudian, Stacker memasuki ruangan Mako. Dia akhirnya luluh dan menyuruh Mako mencoba menjadi kopilot Gypsy Danger mendampingi Raleigh. Di saat Raleigh masuk ke dalam kokpit Gypsy Danger, ia kaget setelah tahu kopilotnya kali ini adalah Mako Mori. Mereka kemudian bersiap-siap melakukan tes syaraf di dalam kokpit Gypsy Danger. Raleigh dan Mako mencoba menyelaraskan pikiran mereka melalui drive. Lalu tiba-tiba Dr. Gottlieb memasuki ruangan Stacker, memberi kabar bahwa Newton sudah berhasil melakukan drive antara manusia dengan kaiju. Stacker pun menghampirinya. Newton menjelaskan bahwa para kaiju ini tidak menyerang secara random, tetapi mereka adalah alat dari para alien yang berusaha untuk menjajah bumi. Kaiju kategori 1-4 hanya awalnya saja. Para alien sedang mempersiapkan senjata akhir untuk memusnahkan seluruh bentuk kehidupan di muka bumi. Stacker menyuruh Newton untuk melakukan drive lagi agar bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun Newton membutuhkan otak kaiju yang masih hidup dan segar. Stacker kemudian memberikan informasi mengenai seseorang yang bernama Hannibal Choi yang menjual barang-barang gelap aneka organ tubuh kaiju. Marshall lalu menyuruh Newton untuk menemui Hannibal Choi. Di tempat lain, Raleigh dan Mako yang kini ada di dalam Gypsy Danger tiba-tiba teringat masa lalu mereka. Mako terjebak di dalam kenangan saat Mako kecil dan menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan kedua orang tuanya. Mako yang ketakutan semakin terjebak di dalam memori, membuatnya tanpa sengaja mengaktifkan sistem persenjataan Gypsy Danger. Semua petugas yang ada di sana terlihat panik. Raleigh mencoba untuk menenangkan Mako. Akhirnya Mako berhasil kembali sadar, tetapi ia langsung pingsan. Di tempat lain, setelah beberapa lama mencari, Newton akhirnya berhasil menemui Hannibal Choi. Di dalam markas, Chuck Hansen menemui Raleigh dan Mako yang sedang menunggu Stacker. Chuck marah setelah melihat aksi Mako membahayakan mereka semua di dalam markas. Chuck menghina Mako. Raleigh yang tidak terima langsung memukul Chuck untuk menyuruhnya untuk minta maaf. Terjadi perkelahian di antara Raleigh dan Chuck. Kemudian datang ayah Chuck dan melerai mereka berdua. Di dalam kantor, Stacker memutuskan untuk membebas tugaskan Mako karena kejadian tadi. Mako kemudian terlihat sedih dan berjalan meninggalkan ruangan. Raleigh sadar kalau alasan utama Stacker melarang Mako menjadi kopilot Jagger adalah karena Mako ternyata adalah putri angkat Stacker. Stacker menyelamatkan Mako di waktu kecil dan membesarkannya. Stacker sadar bahwa menjadi pilot Jagger memiliki resiko yang sangat besar. Stacker tidak ingin kehilangan Mako. Raleigh kemudian menyantap makan malam berdua dengan Mako. Dia memberi pengertian kalau pengalaman pertama memanglah sulit. Dua orang pilot saling berbagi memori. Di saat mereka berdua berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar peringatan munculnya kaiju di Laut Hong Kong. Bukan satu, tapi dua kaiju muncul sekaligus. Stacker membagi tugas kepada Crimson Typhon dan Cherno Alpha untuk menghadapinya. Sedangkan Striker Eureka di belakang sebagai cadangan karena Striker Eureka yang nantinya bertugas membawa bom ke tempat portal. Sedangkan Mako dan Raleigh malah disuruh tetap diam di markas. Tiga Jagger itu pun kemudian berjalan menuju pantai Hong Kong, menghadang kaiju yang berusaha menuju daratan. Di tempat lain, Newton mengatakan kepada Hannibal Choi kalau dia mencari otak kaiju yang masih hidup. Hannibal Choi yang menyadari kalau Newton telah melakukan drive dengan kaiju,
kemudian menyebut Newton telah melakukan kesalahan besar. Di Laut Hongkong, Crimson Alpha berusaha bertarung melawan satu kaiju, dan Channel Alpha dengan kaiju yang lainnya. Striker Eureka ada di belakang sebagai pemain cadangan. Di dalamnya Chuck yang tidak sabar ingin ikut bertarung. Karena melihat dua Jaeger yang lainnya kesulitan, dia dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung. Crimson Typhon akhirnya tumbang. Channel Alpha terkena serangan asam dan rusak. Channel Alpha diserang dua kaiju secara bersamaan dan kemudian hancur. Striker Eureka memasuki arena pertarungan dan menghajar salah satu kaiju. Di saat Striker akan meluncurkan misil, kaiju di belakangnya mengeluarkan gelombang kejut dan mematikan kelistrikan di tubuh Striker Eureka dan seluruh Hongkong. Striker pun lumpuh total, semua orang kebingungan. Raleigh menyuruh Striker untuk menurunkan Gypsy Danger, karena Gypsy adalah Jaeger versi lama masih analog. Digerakkan oleh dua reaktor nuklir, belum digital, jadi tidak terpengaruh oleh gelombang kejut itu. Di tempat lain, Hannibal Choi menyuruh Newton berlindung di bunker perlindungan, karena akibat kebodohan Newton yang telah melakukan drive dengan kaiju membuat para alien marah, karena drive adalah semacam koneksi dua arah. Choi menyebut kalau kemunculan kaiju ini pasti mengincar Newton karena ulahnya. Di Laut Hongkong, Hercules dan Chuck Hansen yang terjebak di dalam tubuh Striker Eureka yang lumpuh nekat mengalihkan perhatian kaiju dengan menembakkan flare gun. Di saat kaiju di depannya marah dan akan menyerang, Gypsy Danger pun datang. Di dalamnya Raleigh dan Mako yang menjadi pilotnya. Pertarungan Gypsy Danger dan kaiju itu terjadi sangat sengit. Sampai-sampai kaiju itu pun melemparkan Gypsy Danger sampai pelabuhan kota. Di pelabuhan, Gypsy Danger berhasil melumpuhkan satu kaiju dengan tembakan plasma beberapa kali. Untuk memastikannya, Raleigh menyuruh Mako menembak kaiju itu beberapa kali lagi. Di sisi lain kota, ternyata benar kaiju satunya menggali lubang menuju bunker dan mengincar Newton. Monster itu berusaha menangkap Newton dengan lidahnya. Tiba-tiba dari belakang muncul Gypsy Danger, membawa kapal tongkang dan menggeprek kaiju di depannya tanpa ampun. Kaiju itu pun kabur. Gypsy Danger kemudian mengejarnya. Ternyata kaiju itu bersembunyi di balik gedung-gedung. Kaiju itu menyerang Gypsy Danger lagi dan mulai bertarung kembali. Sampai akhirnya kaiju ini hampir merusak Gypsy Danger dan membawa Gypsy Danger terbang ke angkasa. Gypsy Danger mengeluarkan pedangnya dan memotong sayap kaiju itu. Gypsy Danger yang ada di atmosfer sekarang terjatuh dari ketinggian. Raleigh menyuruh Mako membakar bahan bakar dan membuat Gypsy Danger kembali terlontar. Gypsy Danger akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Setelah kembali ke Starter Dome, semua yang ada di sana memberi selamat kepada Raleigh dan Mako atas keberhasilan mereka berdua mengalahkan dua kaiju sekaligus. Hercules, Hansen, dan Chuck berterima kasih kepada Raleigh menyelamatkan nyawa mereka, termasuk Striker yang bangga dengan putri angkatnya. Striker lalu terlihat keluar darah dari hidungnya dan pergi meninggalkan mereka. Di lokasi bangkai kaiju tadi, para anak buah Hannibal Choi bereaksi memanen organ tubuh kaiju tersebut. Newton yang mengincar otak kaiju, Hannibal dan para pekerja lainnya terkejut saat mendengar detak jantung di tubuh bangkai kaiju di depannya. Ternyata kaiju di depannya hamil dan mulai melahirkan. Namun kaiju kecil itu terlilit usus dari induknya dan tak bergerak lagi. Hannibal Choi mendekati bayi kaiju dan mengatakan kalau bayi itu terlahir prematur dan pasti tidak akan lama bertahan hidup. Namun tiba-tiba Hannibal dicaplok oleh bayi kaiju di belakangnya. Bayi kaiju itu kemudian terlilit lehernya kembali dan membuatnya benar-benar mati kali ini. Di dalam Starter Dome, Striker bercerita kalau dia terpapar radiasi Jaeger versi pertama yang masih belum sempurna. Dan selama ini hanya dia dan Raleigh yang masih bertahan hidup setelah mengendari Jaeger seorang diri. Striker kemudian menerima telepon bahwa terdapat kemunculan kaiju lagi di sekitar portal. Dan itu adalah kesempatan terakhir mereka menjalankan misi menghancurkan portal. Striker lalu menyiapkan Gypsy Danger dan Striker Eureka untuk bertarung. Di tempat Newton kali ini, Gottlieb bersedia membantu Newton untuk melakukan drive ke dalam otak kaiju bersama dan mencari cara menghancurkan portal antar dimensi. Di dalam Starter Dome, Chuck kebingungan karena ayahnya cedera dan ia tidak tahu siapa yang akan menemaninya mengendarai Striker Eureka. Kemudian Striker muncul dengan menggunakan seragam pilot. Striker akan menjadi pilot Striker Eureka bersama Chuck. Mako terlihat kurang setuju dengan alasan kesehatan Striker, tetapi Striker tetap bersikeras untuk berangkat. Striker memberikan pesan kepada seluruh kru bahwa misi kali ini adalah misi terakhir dengan tujuan membatalkan kiamat. Chuck yang kini berpasangan dengan Striker berpamitan dengan ayahnya. Hercules yang menyadari kalau misi hari ini adalah misi bunuh diri, dengan tegar ia melepas putranya untuk pergi.
Hercules ingin dunia tahu bahwa saat ini putranya berangkat bertugas untuk membatalkan kiamat. Para Jaeger pun diluncurkan. Di tempat lain, Newton dan Gottlieb melakukan drive dengan kaiju dan melihat isi dari otak kaiju tersebut. Setelah melakukan drive, mereka berdua terlihat cemas dan bergegas memberitahu soal rencana penghancuran portal yang sia-sia. Sementara itu, Striker Eureka dan Gypsy Danger sudah masuk ke dalam laut dan mencoba menemukan portal dimensi kaiju untuk diledakkan. Di sekitar mereka, 2 ekor kaiju dengan kecepatan tinggi mengintai. Di saat Striker sedikit lagi mendekati portal, di dalam ruang kontrol, Newton dan Gottlieb muncul dan menghentikan Striker. Menurut Newton, meskipun portal terbuka, bukan berarti bisa dimasuki bom. Portal itu mendeteksi DNA kaiju untuk melewatinya. Jika bukan kaiju, maka benda yang masuk akan terlempar kembali dan misi ini pun gagal. Mereka harus menunggangi kaiju memasuki portal jika ingin menembus portal tersebut. Di tengah diskusi, Tendoja mendeteksi adanya kemunculan kaiju ketiga yang begitu besar. Itu adalah kaiju kategori 5 yang pertama dalam sejarah. Benar saja, di depan Striker muncul kaiju yang sangat besar. Di belakang, Gypsy Danger yang mencoba untuk menolong Striker Eureka juga mendapat serangan hingga tangannya terputus. Gypsy berhasil menusuk kepala kaiju yang menyerangnya. Lalu, kaiju itu mampu meloloskan diri. Kaiju itu berenang ke arah Gypsy dengan kecepatan tinggi. Gypsy dengan pedangnya mampu membelah kaiju itu dan membunuhnya. Di tempat lain, Striker Eureka tak berdaya dicabik-cabik kaiju kategori 5. Kedua kaiju yang tersisa berusaha menghancurkan Striker Eureka. Gypsy Danger yang terluka parah berusaha mencapai Striker Eureka untuk menolongnya. Tetapi Marshall dan Chuck di dalam Striker Eureka memiliki ide untuk meledakkan bom yang dibawanya dan menghancurkan 2 kaiju yang menyerang mereka. Stacker menyuruh Raleigh membawa Gypsy Danger yang memiliki 2 inti nuklir di tubuhnya menuju portal dan meledakkan nuklir yang ada di tubuh Gypsy Danger untuk menutup portal selamanya. Stacker memberikan salam terakhir kepada putrinya Mako. Stacker dan Chuck kemudian meledakkan Striker Eureka. Ledakan itu begitu dahsyat, dengan memegang bangkai kaiju, Gypsy Danger berusaha memasuki portal. Namun kaiju kategori 5 masih hidup dan menghadang mereka. Dengan tenaga pendorong, Gypsy melompat meraih kaiju di depan mereka hingga terjatuh bersama memasuki portal. Kaiju itu melilit Gypsy dan menghancurkan sistem oksigen milik Gypsy Danger. Raleigh melepaskan tembakan di tubuh Gypsy hingga memanggang kaiju yang melilitnya. Kaiju itu pun tewas. Akhirnya Gypsy memasuki portal, tetapi sayang Mako kehabisan oksigen di otaknya. Raleigh kemudian memasukkan Mako ke dalam sekoci dan melemparnya ke permukaan laut. Raleigh sendirian di dalam Gypsy Danger. Terjadi kerusakan sehingga dia harus mengaktifkan peledak di tubuh Gypsy Danger secara manual. Di saat Gypsy Danger keluar gerbang portal memasuki dimensi para alien, Raleigh berhasil mengaktifkan bom di tubuh Gypsy Danger dan bergegas memasuki sekoci. Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan portal menuju dimensi para kaiju. Beberapa saat kemudian, kapsul milik Mako dan Raleigh akhirnya muncul ke permukaan. Mako mencoba menolong Raleigh yang sempat tidak bernafas. Mako pun terlihat sedih, namun terlihat Raleigh masih hidup. Mereka pun tersenyum bahagia. Marshal Hercules Hansen yang menggantikan Marshal Stacker akhirnya secara resmi menyuruh jam kiamat dimatikan. Di tempat lain, ternyata Hannibal Choi yang dicaplok bayi kaiju ternyata masih hidup. Dan selesailah alur cerita film Pacific Rim ini guys. Jangan lupa subscribe channel kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye bye.